Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi video hamil dengan autoimun, SLE atau lupus dan APS bagian kedua. Jadi yang saya konsumsi sekarang ketika hamil itu ada ini. Ini obat-obatan yang saya konsumsi. Selain suntikan. Ini ada Pyridoxine, ini saya beli sendiri karena BPJS hanya cover untuk setengah bulan. Dia kan minum 2 kali sehari. Jadi BPJS cuman ngasih itu 30 butir, sedangkan 2 kali sehari berarti 60 butir. Sisanya saya beli Shopee aja, ini dijual bebas. Kemudian ini suplemen, ini 2 kali sehari saya minumnya. Ini lumayan pricey ya, tapi worth it karena ada begitu banyak kandungan dan mineral di dalamnya. Ini sekitar 230 ribuan. Lalu vitamin D biasanya juga dapat di rumah sakit, cuman gak tahu kenapa itu sering kosong di farmasi. Jadi ya ini kan tidak begitu mahal, paling 15.000 nggak sampai, beli di luar aja. Yang paling males itu di rumah sakit besar itu satu, antri farmasi itu bisa 2-3 jam. Jadi kalau obatnya mudah dibeli di luar kayak obat-obat suplemen kandungan, mending beli di luar aja. Kemudian ini asam folat, folic acid, karena saya ada kasus khusus, jadi folic acidnya itu yang 1 mg 1 kali 24 jam. Lalu ini ada Sandimun. Nah, ini tuh obat untuk penurun imun. Kemudian ini tablet tambah darah. Saya pakainya yang tablet seperti ini dapat dari rumah sakit. Kalau nggak ada, beli di luar juga nggak apa-apa. Ini kemarin yang kontraksin habis, jadi dapatnya Inzana. Terus ini metil prednisolon untuk steroidnya. Ini Pyridoxine sisa. Terus ini yang hydrochloroquine untuk anti radang. Terus ini vitamin D yang dari rumah sakit, jumlahnya kan 30 vitamin D, 1 tablet tiap 24 jam. Oke. Ini saya pakainya yang 1000 IU ya. Terus ini nifedipine. Nah, ini dapat dari IGD waktu itu di rumah sakit terdekat. Dikarenakan waktu itu saya perutnya kenceng dan pendarahan. Selain obat-obatan, penting untuk pasien dengan riwayat APS untuk disuntik dengan pengencer darah. Suntik pengencer darah, ada berbagai macam suntikan pengencer darah dan harganya pun bervariasi. Akan tetapi hampir semua suntikan pengencer darah tersebut itu haram ya teman-teman ya, berasal dari babi. Namun ada 2 jenis suntikan yang saya tahu itu yang berasal dari domba, itu buatan Bio Farma, namanya enoxaparin, yang saya dosisnya 0,4 mili. Enoxaparin yang punya saya itu yang bukan yang antiten ya. Kalau yang antiten itu kalau nggak salah harganya sekitar 300-an per suntikan ya teman-teman. Kalau yang saya itu per suntikan mungkin 100 ribuan, sekitar 104 ribu, karena saya belinya di masih rumah sakit pemerintah, jadi masih dapat subsidi sepertinya. Namun teman-teman, di sini suntikan tersebut tidak di cover oleh BPJS. Suntikannya seperti ini ya, biar aman. Suntikannya seperti ini, seperti suntikan biasa atau ini ya, suntikan biasa, namun kan isinya cuma 0,4 mili. Jarumnya agak pendek, seperti jarum untuk suntik suntik insulin ya, untuk orang diabetes. Nah, ini disuntik di lemak, bukan suntik di otot ya. Dan suntikannya di perut, itu disuntik setiap hari. Dan bisa dibilang
selama sebulan saya harus mengeluarkan biaya sekitar 3.300.000 untuk suntikan ini. Namun ya harus dijalani karena kita benar-benar butuh seperti itu. Namun saya berharap ke depannya Kemenkes bisa untuk mempertimbangkan hal ini, karena kan sudah pengalaman sebelumnya kalau tidak dilakukan treatment seperti ini, ada pengencer darah seperti heparin atau ini, maka janinnya itu bisa dibilang sulit bertahan atau meninggal seperti saya sebelumnya. Bukankah ini termasuk kegawat daruratan ya? Oh iya, saya lupa ya, saya juga minum Aspilet dari awal treatment sebelum hamil hingga sekarang. Itu juga obat pengencer darah, cuman dalam bentuk pil. Oh, yang lucunya Aspiletnya kalau habis di rumah sakit biasanya dikasih seperti ini. Kalau Aspiletnya atau tablet pengencer darah yang habis, saya dikasih ini, Kontraksin. Awal mula saya pikir, oh saya salah dikasih obat anak kecil ya. Ternyata bukan, ternyata ini isinya Aspilet. Bisa mengencerkan darah juga dan juga bisa obat demam ya. Tapi ibu-ibu jangan takut juga ya ngasih ini ke anaknya. Nah, jadi apa efek yang saya rasakan selama hamil sekarang dan disuntik dengan enoxaparin dan melakukan treatment autoimun? Alhamdulillah sejauh saya treatment itu autoimun saya terkendali, tapi memang tingkat kekentalan darahnya akan semakin tinggi sesuai dengan umur kehamilan, dan kata ahli hematologi saya itu normal dan masih terkendali seperti itu. Jadi saya tetap melanjutkan treatment, dosisnya tetap sama, tidak diubah ya untuk suntikannya. Dan kalau seandainya rumah sakit tersebut kehabisan enoxaparin, mungkin bisa menghubungi saya. Saya punya kontak orang Bio Farma, namun karena ini jalurnya pakai apotek di luar, karena kan kalau di rumah sakit pemerintah itu kan sistemnya tender, mereka belinya sekali banyak, karena itu harga bisa murah. Sedangkan kalau beli di apotek bisa belinya minimal 10 lah ya, tetapi kan harganya jadi lebih mahal. Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama atau penyakit yang sama dengan saya, jangan berputus asa, tetap minum obat sesuai dengan jadwal dan dosis yang diberikan oleh dokter kalian masing-masing, dan tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Untuk video kedua cukup sampai di sini, berikutnya akan kita lanjut